Kalau kamu sedang merasa capek, punya masalah dengan orang tuamu, coba bayangkan bagaimana susahnya orang tua itu merawat kamu. Minimal ibu kamu aja. Bawa-bawa kamu itu 9 bulan mengandung, hamalat ummu wahdan ala wahnin. Ibumu bersabar kepada kamu dalam 9 bulan. Kamu tidak bisa bersabar dalam 9 menit. Kamu siapa? Ustaz, lebih utama mana antara ibu dan teman yang saleh? Masya Allah. Kenapa Anda tidak menjadikan ibu Anda sebagai teman yang saleh dalam kehidupan? Ibu jelas lebih utama. Bahkan ibu dibandingkan dengan ayah pun ibu disebutkan 3 kali. Bahkan dalam Al-Quran setelah mengatakan sembah Allah, berbakti pada orang tua, ibu yang disebutkan pertama kali. Quran surah ke 31 ayat ke-14, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke 46 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Saya mau tunjukkan bagaimana di Quran surah ke-31 ayat ke-14, ibu orang tua yang beda agama saja tetap ada penghormatan di Quran dan dimintakan untuk mengajak pada kebaikan. Lihat kalimatnya. Wassaynal insana biwalidayhi wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Setelah itu ibu disebutkan, hamadathu ummu. Kalau kamu sedang merasa capek, punya masalah dengan orang tuamu, coba bayangkan bagaimana susahnya orang tua itu merawat kamu. Minimal ibu kamu aja. Bawa-bawa kamu itu 9 bulan mengandung, hamalat ummu wahdan ala wahnin. Ibumu bersabar kepada kamu dalam 9 bulan. Kamu tidak bisa bersabar dalam 9 menit. Kamu siapa? Dibawa-bawa itu kemana-mana. Sampai kalau di Quran surah ke-46 ayat 15 itu, posisi paling kiri sebelah atas, itu bahasanya bukan wahnan lagi, korohan. Kadang-kadang lelahnya tak tertahankan. Luar biasa. Di tafsir Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma athqalat, maka tatkala semakin sulit, berat miling kanan susah, kiri susah. Allahu Akbar. Bahkan saat lahir masih diberikan ASI juga. Kadang-kadang diajak ke pesta, gitu kan? Ada haflah, ada zafaf. Begitu undangan mecahin gelas, ditahan-tahan malunya. Saat sakit parah luar biasa, minta ke dokter, ya Allah, dokter tolong yang terbaik. Kalau perlu ya Allah ambil nyawa saya. Kalau perlu, itu kalimat-kalimat itu keluar. Tiba-tiba setelah dewasa, cuma 9 menit tidak bisa bertahan dalam sabar berbakti pada orang tua. Ayo coba. Wa fisaluhu fi amain an ishkurli, itu bagian dari syukur kepadaku. Wali walidayya ilayya al-masir. Ayat 15 ini yang indah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma. Tapi jika ibunda kamu atau ayahanda kamu beda keyakinan denganmu, kemudian memaksa engkau untuk beribadah menurut kepercayaannya, jangan ditaati. Tolak dengan cara yang lembut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan kamu berbuat buruk pada orang tua. Tetap temani dia. Bahasanya sahib dari kata sahabat. Sahib itu sesuatu yang lekat. Zamannya ashab. Ada orang yang lekat dengan surga tak terpisahkan. Ashabul jannah. Ada orang yang lekat dengan neraka tak terpisahkan. Ashabun nar. Makanya disebut dengan sahabat, lekat. Lekat itu sekalipun fisiknya tidak berada bersama-sama, tapi Masya Allah tetap mendoakan dalam kebaikan. Orang tua yang berbeda agama saja, kata Quran, tetap pergaul dengan kebaikan dalam urusan dunianya. Doakan dia. Tingkatnya tinggi. Karena itu masih ada kewajiban bagi kita untuk berdakwah dengan kelembutan. Ya, silahkan di Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak yang belum paham dengan jalan dengan hukum Allah itu ke jalannya dengan hikmah. Ya, jangan dengan kalimat yang tidak menyenangkan, ajak dulu dengan hikmah, doakan, lembutkan. Saya sarankan kalau ada orang-orang keras, susah diberikan peringatan, jangan dilawan dengan kekerasan lagi, salah itu. Dengan doa dulu, Pak. Saya beri contoh, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Fir'aun misalnya. Kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Kalau antum kenal saya bingung, antum kenal di mana gitu ya. Fir'aun itu makhluk manusia, bukan hanya luar biasa bengis ya, tapi menyebalkan. Kalimat-kalimatnya tajam, kadang-kadang melahirkan eksekusi, tidak langsung negosiasi, eksekusi langsung. Itu rambutnya nggak enak dilihat, tolong pisahkan kepala dari badannya, bukan nyuruh-nyukur. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun ini, itu memohon kepada Allah supaya hatinya diberikan kelapangan. Kalau hatinya sudah lapang, luas, jadi cacian-cacian itu nggak cepat tersinggung nanti. Tidak cepat tersinggung. Bayangkan kalau Nabi tersinggung, cuma mengangkat tangan berdoa, ya Allah ini manusia menjengkelkan sekali, wafatkan saat ini. Meninggal dia. Dikabulkan. Cuman hikmah dakwah dari peristiwa itu nggak ada untuk kita. Maka ketika sebelum datang kepada Fir'aun, beliau berdoa, Qala Rabbi shrah li.
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu rumusnya. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan hati saya. Supaya kalau mendengar kalimat-kalimat yang tidak nyaman, saya bisa tahan. Orang tua misalnya, antum mulai ngajak pada kebaikan, Pak, ayo sholat, gitu kan? Ah, kamu ngajak-ngajak sholat, ya kan? Udah nanti aja lah, Papa juga tahu, lebih duluan daripada kamu. Sabar. Ayo Pak, kan tidak harus seperti itu. Papa kok gitu amat, si amat aja nggak gitu, ya kan? Itu kan si amat, bukan Papa. Rame gitu kan, pelan-pelan doa lagi, pelan-pelan doa lagi. Ini kalau sudah dilembutkan hatinya oleh Allah, itu mudah kalimat-kalimat mas. Saya pernah satu kali ada seorang yang datang berubah, sibuk luar biasa, punya jabatan di pekerjaan, Masya Allah. Begitu berubah, orang tuanya marah karena dia merasa dunianya tertinggalkan, padahal bukan tertinggalkan, menyesuaikan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Dikerjakan juga tugasnya. Siapa yang membuat kamu berubah? Kalau kamu tidak mampu menyelesaikan, Papa yang turun tangan. Sampaikan. Waduh, itu baru tangannya, belum kalau turun kaki, macam-macam, dan sebagainya. Dan itu punya posisi juga, ini pasukan luar biasa lah, kamu saya sebutkan ya. Apa yang terjadi, saya nasihatkan. Doalah kepada Allah. Minta kebaikan. Minta melembutkan hatinya. Pasti akan diberikan jalan. Dan ini poinnya, tetap berbakti kamu pada orang tua, seperti sahabat dulu pernah mengalami peristiwa itu. Jadi setiap keperluan apa-apa, berikan. Ketika nasihat itu sampai, nilai Quran diberikan, qadar Allah, ternyata ujian itu datang. Ibunya sakit, Pak. Begitu sakit, di sini dilakukan. Cari rumah sakit terbaik, dimaksimalkan perawatannya. Dalam setiap pekerjaan yang luar biasa padatnya, itu masih nengok ke situ, dilihat lagi, dicari dokternya, dipastikan begini, sampai ibunya menangis bertanya, siapa yang menyuruh kamu seperti ini? Dari mana kamu begitu? Inilah hasil belajar saya selama ini, Bu. Saya memang diajarkan begini. Saya diajarkan seperti ini. Sampai ibunya menangis, ayahnya lihat, ayahnya berubah, ibunya berubah, istrinya berubah, anak-anaknya berubah. Akhirnya datanglah satu keluarga besar. Kita sama-sama ketemu, bapaknya minta maaf, ibunya minta maaf, bahkan kita beribadah bersama-sama dalam kebaikan sampai ke Mekah. Itu cukup menarik gitu kan. Jadi kalau Anda bertanya lebih baik mana ibu dengan teman yang saleh, sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu muncul. Anda punya tugas menjadikan ibu Anda saleh dan mempertahankan pertemanan dengan teman saleh Anda. Dan teman Anda yang saleh akan mengajak Anda untuk berbakti kepada orang tua. Itu poin.